Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Kasana kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Kasana Islam. Menjelang Ramadan dan di bulan Ramadan biasanya banyak pengemis berkeliaran di jalan-jalan, apalagi nanti menjelang Lebaran mereka akan membludak semakin banyak. Mereka meminta sedekah kepada para pengendara, bahkan tak sedikit pula pengemis yang datang ke rumah-rumah. Masalahnya tak sedikit di antara pengemis itu yang masih segar bugar, bahkan ada lelaki pengemis yang masih tampak sehat dan bertubuh kuat. Apakah jika mendapati kondisi demikian, kita tetap harus memberikan sedekah kepada mereka? Memang masalah ini seringkali menggelitik perasaan kita dan seringkali menggiring kita terjebak ke dalam masalah yang dilematis. Di satu sisi, kita ingin memberi sedekah dan membantu fakir miskin yang barangkali nasibnya kurang beruntung. Namun di sisi lain, kita seringkali dihadapkan pada kenyataan bahwa banyak dari para pengemis itu yang sebenarnya merupakan sindikat yang terorganisir. Pendeknya, mereka sebenarnya bukan orang yang tepat untuk diberi bantuan. Namun ada juga yang mengkritik bahwa biar bagaimanapun kita tidak boleh menolak orang yang meminta-minta. Apalagi mengingat kita juga belum tahu persis apakah si peminta-minta itu memang orang yang berhak ataukah semata-mata menipu. Akan halnya larangan untuk menolak orang yang meminta, sebagian kalangan berdalih dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Quran Surat Az-Zariyat 19. Di dalam ayat ini secara tegas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang yang miskin meminta-minta memang punya hak dari sebagian harta kita, dan para pengemis itu adalah orang yang meminta-minta. Apakah mereka menipu atau tidak, kita tidak bisa pastikan secara langsung saat itu juga. Oleh karena itu, sebagian kalangan memberikan solusi jalan tengah. Kepada para peminta-minta, kita dianjurkan untuk tidak menyia-nyiakan begitu saja. Kita berikan tetapi ala kadarnya, sekedar untuk menggugurkan kewajiban dan tidak melanggar ayat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita juga mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menghardik orang yang meminta-minta. Adapun orang yang meminta-minta, maka janganlah kamu menghardiknya. Quran Surat Ad-Duha 10. Namun yang lebih baik adalah menyalurkan sebagian besar sedekah, infak dan termasuk zakat kita lewat lembaga amil yang amanah, bertanggung jawab, resmi dan formal. Sebab lembaga-lembaga seperti ini memang didirikan secara profesional demi sampainya niat kita. Kesanalah dana infak kita salurkan. Adapun kepada para peminta-minta, berilah sekedarnya saja. Bahwa ada yang mensinyalir bahwa sebagian dari mereka adalah jaringan para penipu, setidaknya kita tidak bisa disalahkan begitu saja. Namun memang perlu bila sindikat para peminta-minta itu diungkap ke publik, agar mereka yang memang bukan berhak atas dana infak tidak menjadi sia-sia. Pemirsa Kasana, taubat dan istighfar memohon ampun dua istilah yang tampak sama. Orang yang taubat diantaranya membaca istighfar memohon ampun, dan orang yang beristighfar atau memohon ampun itu tampak seperti orang bertaubat. Apakah memang demikian? Dua istilah yang tampak sama ini ternyata pada hakikatnya berbeda. Pertama, taubat ada batas waktunya, sementara istighfar atau memohon ampun tidak ada batas waktunya. Oleh karenanya, sampai orang yang sudah meninggal sekalipun masih bisa dimohonkan ampunan dengan membacakan istighfar. Adapun taubat tidak akan diterima ketika nyawa seseorang sampai pada kerongkongan atau sakaratul maut. Saat itu pintu taubat telah ditutup, tidak ada manfaatnya bertaubat saat itu. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama ruh belum sampai di tenggorokan." Hadis riwayat Tirmizi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Oleh karenanya, seseorang yang telah meninggal dunia tidak ditaubatkan, namun mungkin baginya untuk dimohonkan ampunan atau didoakan istighfar, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, muhajirin dan ansor, mereka berdoa, "Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami. Dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang." Quran Surat Al-Hasr 10. Perbedaan lain, taubat hanya bisa dilakukan oleh pelaku dosa itu sendiri. Adapun istighfar bisa dilakukan oleh pelaku dosa dan juga orang lain untuknya. Oleh karenanya, seorang anak bisa mendoakan istighfar untuk ayahnya atau seorang sahabat kepada sahabatnya yang lain.
Namun tidak bisa dikatakan seorang anak mentaubatkan bapaknya atau seorang rekan mentaubatkan kawannya. Ada lagi perbedaan bahwa taubat memiliki syarat, yaitu harus berhenti dari dosa yang ditaubati. Adapun istighfar tidak disyaratkan demikian. Oleh karenanya ada suatu masalah penting yang dikaji oleh para ulama berkaitan hal ini, yakni apakah istighfar bermanfaat tanpa taubat. Maksudnya apabila seorang beristighfar sementara ia masih terus melakukan maksiat itu, apakah istighfar itu bermanfaat? Misalnya seorang berkata dengan ucapan kotor, tentu ini berdosa dan orang itu sadar bahwa ucapannya itu dosa, kemudian beristighfar, namun dia tidak menghentikan ucapan kotornya itu, apakah istighfarnya tersebut dapat menghapus dosa ucapan kotor yang ia lakukan? Mengingat salah satu syarat taubat adalah berlepas dari dosa yang ditaubati. Sebagian ulama menjelaskan istighfar tidak bermanfaat tanpa taubat, karena istighfar adalah jalan menuju taubat, sehingga apabila maksud tidak tercapai, maka istighfar yang dilakukan menjadi sia-sia. Maka menurut ulama yang memegang pendapat ini, istighfar yang dilakukan oleh pelaku dosa itu tidak bermanfaat. Sebagian ulama lain berpendapat istighfar orang itu bermanfaat meski pelaku belum bertaubat, karena dalam hadis-hadis Nabi SAW dibedakan antara istighfar dan taubat, seperti sabda Nabi SAW, "Demi Allah, sungguh diriku beristighfar dan bertaubat dalam sehari lebih dari 70 kali." Muttafaqun alaih. Dalam hadis ini istighfar dan taubat disebutkan secara terpisah. Hal ini menunjukkan bahwa istighfar dapat bermanfaat dengan sendirinya meski tidak diiringi taubat. Maka boleh jadi Allah mengijabahi dan mengabulkan permohonan ampunnya meskipun ia belum bertaubat. Ulama kontemporer mengkompromikan dua pendapat ini dengan menjelaskan bahwa istighfar itu diucapkan pada dua keadaan. Pertama, istighfar, permohonan ampun untuk pelaku dosa yang dilakukan oleh orang lain, seperti istighfarnya malaikat untuk orang yang duduk di tempat sholat selama wudunya tidak batal. Para malaikat mendoakannya, Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dan rahmatilah dia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Contoh lain istighfar yang diucapkan seorang anak untuk orang tuanya seperti ucapan, Robik firli wali walidaya warhamhuma kama robbayani sogiro. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka telah menyayangiku di waktu kecil. Maka Nabi SAW memerintahkan istighfar untuk mayit, bukan taubat untuk mayit. Mengingat perbuatan ini diperintahkan oleh syariat, menunjukkan bahwa istighfar untuk mayit dapat bermanfaat. Karena Allah tidaklah memerintahkan sesuatu kecuali perbuatan yang bermanfaat. Ini adalah kaidah yang sangat penting dalam agama kita. Keadaan kedua, istighfar biasanya diucapkan pelaku dosa untuk dirinya sendiri. Yang tepat, istighfar seperti ini dapat bermanfaat untuk pelakunya meskipun ia belum bertaubat, namun dengan syarat istighfar tersebut muncul karena rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla yang sebenarnya dan jujur. Dalam hal ini, orang seperti itu telah berada pada dua situasi, antara takut kepada Allah dan kalah oleh hawa nafsu. Saat rasa takut muncul, ia beristighfar, dan saat ia dikalahkan oleh syahwatnya, ia terjerumus dalam dosa, dan ia menyadari bahwa yang dilakukan adalah dosa. Istighfar untuk orang seperti ini kita katakan bermanfaat untuknya. Adapun istighfar yang hanya di lisan bukan karena takut kepada Allah, maka ini istighfar yang dusta. Seorang mengatakan, astagfirullah, aku memohon ampun kepada Allah, akan tetapi dalam hatinya tidak ada rasa bersalah, tidak takut kepada Allah, dan tidak ada kesadaran bahwa yang dilakukan adalah dosa, maka istighfar seperti ini tidak bermanfaat sama sekali. Oleh karenanya ulama menjelaskan, Allah bisa jadi mengampuninya sebagai pengabulan atas doanya meski ia belum bertaubat. Namun bila berkumpul antara istighfar dan taubat, maka itulah yang sempurna. Bila seorang dapat mengumpulkan istighfar dan taubat, maka itulah yang sempurna dan diharapkan. Sebagaimana Allah mengumpulkan kedua hal ini dalam firman-Nya. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, beristighfar. Siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu bertaubat, sedang mereka mengetahui. Quran Surat Ali Imran 135. Seperti yang dilakukan Nabi kita SAW, demi Allah, sungguh diriku beristighfar dan bertaubat dalam sehari lebih dari 70 kali. Muttafaqun alaih.
Pemirsa Kesanah, ada fenomena yang sering terjadi di masjid-masjid. Setelah dikumandangkan iqamat, seringkali seorang jemaah mencari posisi syaf yang nyaman, misalnya posisi di pinggir atau dekat tiang, padahal syaf depan masih kosong. Jemaah seringkali enggan mengisi syaf kosong di depannya, bahkan tak jarang justru mempersilahkan jemaah lain di sampingnya, atau bahkan yang ada di belakangnya untuk maju mengisi syaf yang masih kosong. Padahal dalam syariat agama, syaf depan memiliki posisi dan keistimewaan yang luar biasa. Rasul kita Muhammad SAW sangat menyayangkan jika seseorang justru mempersilahkan orang lain untuk mengisi saf kosong di depan. Sampai-sampai Nabi SAW menyebutkan dalam sabdanya, "Seandainya kalian atau mereka mengetahui keutamaan yang terdapat pada saf yang terdepan, niscaya akan menjadi undian." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa syaf pertama itu pahalanya menggiurkan, sampai-sampai jika saja orang tahu keistimewaannya orang bakal berebut, bahkan rela diundi agar mendapat saf terdepan. Dalam kesempatan lain Nabi SAW juga bersabda, "Allah dan para malaikatnya bersolawat pada orang-orang yang berada di saf terdepan." Hadis riwayat Nasai. Oleh karena itu, janganlah mempersilahkan orang lain mengisi syaf terdepan, tetapi kitalah yang seharusnya segera mengisi syaf tersebut. Maksudnya, hindari mendahulukan orang lain dalam masalah ibadah. Sebagaimana kita ketahui bahwa solat adalah ibadah dan syaf yang terdepan memiliki keutamaan. Jadi sudah selayaknya kita berlomba-lomba mengisi syaf terdepan. Tidak mempersilahkan orang lain mengisi syaf terdepan, tetapi kitalah yang segera mengisi syaf tersebut. Dengan demikian, dalam masalah ibadah, hendaknya kita mendahulukan kepentingan kita sendiri dibanding orang lain. Oleh karena itu, berlaku kaidah hukum yang ditetapkan ulama menyebutkan, mendahulukan orang lain dalam masalah ibadah adalah makruh, sedangkan dalam masalah lainnya adalah masalah dunia disukai. Ulama menjelaskan, kita tidak boleh mendahulukan orang lain dalam masalah ibadah, maka tidak boleh mendahulukan orang lain dalam menggunakan air dalam toharoh atau bersuci, menutup aurat dan menempati syaf terdepan karena tujuannya adalah ibadah. Misalnya jika ada air yang hanya cukup bagi dia sendiri untuk berwudu, maka hendaknya dia memakainya untuk dirinya sendiri dan tidak diberikan pada yang lain. Jika sudah tidak ada lagi, yang lain silakan bertayamum. Contoh lain, jika hanya ada kain hanya untuk menutup aurat bagi dirinya, maka hendaknya dia yang memakainya, jangan diberikan kepada orang lain. Sebaliknya dalam urusan dunia, seorang muslim hendaknya tidak mendahulukan dirinya, tapi mendahulukan orang lain. Inilah puncak akhlak seseorang, karena seseorang itu cenderung suka mementingkan diri sendiri, baru orang lain. Itu sebabnya Allah Ta'ala memuji orang yang mendahulukan kepentingan orang lain dalam urusan dunia. Allah Ta'ala berfirman, "Mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka sendiri sangat membutuhkan dalam kesusahan." Quran Surat Al-Hasr 19. Pemirsa Kesanah, seringkali kita menemukan di masyarakat ada anak yang diganti namanya karena anak itu sering sakit, atau terkadang ada yang beralasan karena anak itu nakal. Banyak yang beranggapan nama yang diberikan terlalu berat, maka harus diganti. Oleh sebab itu, kita harus memberikan nama terbaik bagi anak-anak, karena kelak di hari kiamat, saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar untuk pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap orang akan dipanggil dengan nama yang mereka panggil semasa di dunia. Rasulullah SAW mengingatkan kita, sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama kalian dan nama bapak-bapak kalian, maka baguskanlah nama-nama kalian. Hadis riwayat Abu Daud, Ad-Darimi, Al-Baihaqi. Oleh karena itu, jika nama kita tidak sesuai dengan diri kita, apa jadinya? Sebab Rasul telah mengingatkan kita, saat itu ada nama yang buruk dan dianggap hina karena menyandang nama yang tidak pantas untuk dirinya. Rasulullah SAW bersabda, "Sehina-hina nama di sisi Allah pada hari kiamat ialah orang yang bernama dengan raja di raja, tidak ada raja selain Allah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu mengapa nama disebut berpengaruh pada sang pemilik nama? Nah pemirsa, jangan kemana-mana, Kesanah akan kembali sesaat lagi. Pemirsa Kesanah, nama bukanlah masalah remeh. Jika salah memberikan nama pada anak, akibatnya juga tidak sederhana.
Saat anak dewasa, anak akan merasakan betapa nama begitu berharga. Jika dia dipanggil dengan nama yang ternyata bermakna buruk, dampaknya akan fatal bagi perkembangan hidupnya. Apalagi nama adalah doa. Lihatlah apa yang dilakukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saat mendengar nama-nama sahabat-sahabatnya. Rasul menyebutkan dalam sabdanya, Aslam, nama orang, semoga Allah mendamaikan hidupnya. Jifar, nama orang, semoga Allah mengampuninya. Dan Usyayah, nama orang, telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, dan yang lainnya. Bahkan nama akan membentuk karakter sang pemilik nama. Jika anak diberi nama yang berarti buruk akan berpengaruh pada karakternya. Dari fakta-fakta ini, Ibnu Qayyim menyimpulkan bahwa berdasarkan sunnah Nabi akan ditemukan bahwa nama-nama berhubungan dengan pemiliknya seakan-akan ia memang diambil darinya sesuai dengan karakternya. Ibnu Qayyim kemudian menegaskan, nama bisa mempengaruhi pemilik nama, maka perhatikanlah hadis Sa'id bin Al-Musayyib dari bapaknya, dari kakeknya. Ia berkata, aku pernah menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bertanya, siapakah namamu? Aku menjawab, namaku Huzn, artinya kasar. Beliau bersabda, gantilah namamu menjadi Sahal yang berarti mudah. Aku pun menolak, aku tidak akan menukar nama yang telah diberikan oleh bapakku. Ibnu Musayyib berkata, sejak saat itu sifat kasar senantiasa ada dalam keluarga kami. Hadis riwayat Bukhari. Nah, pemirsa Kasanah, sampai di sini akhir perjumpaan kita pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.